Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka di khutbah yang kedua masih memberikan permasalahan praktek perdukunan, dan di sini adalah pertanyaan yang lain. Lalu bagaimana jika anak kita terkena teluh dan santet? Maka perutnya membuncit dan meriang dan meraung-raung berguling-guling. Atau anak kita terkena sihir, dimasuki oleh, kata mereka, kuntilanak, maka dia tidak bisa berjalan, hanya ngesot. Dan dia berteriak-teriak dan tertawa-tertawa. Maka apa yang mesti dilakukan? Maka banyak orang yang mengatakan, pergi kepada fulan, si penyihir ataupun si dukun, namun mereka menyembunyikan dengan nama yang baik. Pergi ke fulan paranormal, pergi ke fulan kiai anu atau gus anu, atau pergi kepada fulan orang pintar. Maka pergi ke daerah tertentu. Di sana dia akan langsung diobati. Dan prakteknya barakallahu fikum, mereka orang-orang para penyihir, di saat didatangi orang-orang yang kesurupan, terkena jin, ataupun orang yang kena teluh, maka mereka sangat senang dan mengeluarkan kemampuan-kemampuan mereka yang mereka praktekkan, dan dengan izin Allah hanya satu kali pertemuan, maka dia datang dalam keadaan meronta-ronta, datang dalam keadaan meraung-raung, perutnya buncit, maka akhirnya isi perutnya itu sudah dipindahkan ke kelapa atau ke telur biasa, permainan mereka, dukun-dukun. Atau bahkan benar, kuntilanak yang ada di dalamnya, kata mereka, keluar, sehingga dia pulang dalam keadaan seperti biasa. Maka apa hukumnya mendatangi para dukun, mendatangi para penyihir untuk menghilangkan sihir yang ada? Maka di sini hukumnya sama, barakallahu fikum. Hukumnya adalah haram. Namun apakah sampai kepada keadaan kufur? Maka di sini semua kembali kepada tafsir perkara yang lalu. Maka di dalam hadis telah datang, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga Al-Bazzar dan yang lainnya, dari jalan Abdul Razak dan juga dari Aqil Ibnu Ma'qil, dari Wahab Ibnu Munabbih, maka dari Jabir Ibni Abdullah. Maka di dalam hadis ini, yang mana semua rijalnya thiqat, Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani, kecuali Aqil Ibnu Ma'qil, maka dia rawi yang thiqat, dithiqahkan oleh Yahya Ibnu Ma'in dan Imam Ahmad. Dan Wahab Ibnu Munabbih ma'ruf, dia adalah perawi yang thiqah, meriwayatkan dari Abi Hurairah, dan hadis ini dari Abi Hurairah, bukan dari Jabir tadi sabqul lisan. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, naha anin nasrah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anin nasrah, faqala an-nasratu min amali syaitan. An-nasratu min amali syaitan. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bagi kita. Su'ila Nabi anin nasrah, fama hiya an-nasrah? Faqad fasara Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabihi I'lamul Muwaqqi'in, an-nasratu faqus sihr
bisihr. Maka makna dari an-nasrah mengobati sihir dengan ilmu sihir itu pula. Fahada hukmuhu haram. Limada li'anna kama qala Ibnul Qayyim la tafuqus sihr bin nasrah ila an-nasir wal mansur la budda an yattafiq bi iblis au syaitan bi tariqatul kahin as-sahir. Maka kata Ibnul Qayyim, hukumnya haram wa dzukira min amali syaitan fil hadis. Limada? Li'anna yattafiq al-kahin. Si penyihir ini bersepakat untuk mengeluarkan jin, mengeluarkan syaitan yang masuk, baik berupa katanya santet, katanya teluh, atau berupa perempuan, jin. Mereka mengatakan kuntilanak, yang mana dia itu berteriak-teriak dan tertawa-tertawa. Maka tidaklah mereka para dukun, para penyihir mengeluarkan jin syaitan yang ada di tubuh orang yang sakit ini illa bitaqarrub ila al-jin wa syaitan bainan nasir wal mansur, antara si dukun dengan orang yang sakit ini. Wa hadha ladhi waqi'. Idza jaa rajulun waladuhu masruh, jika datang seseorang yang anaknya itu kesurupan atau terkena tenung, maka si jin di dalam orang yang kesurupan ini tidak mau keluar. Namun di saat dikatakan, ayo pergi ke dukun fulan, maka akhirnya diikuti, dan si dukun fulan ini dengan cepat langsung, kami butuhkan ayam cemani, ayam hitam yang semuanya hitam, paruhnya hitam, bulunya hitam, matanya hitam, bahkan beraknya pun hitam. Itu. Maka itulah ayam cemani, yang mana ayam cemani ini dijadikan syarat oleh si dukun atas kesepakatan jin. Tujuannya bukan masalah ayam cemani dan yang lainnya, namun penyembelihan untuk syaitan ini. Maka disembelih dengan nama selain Allah untuk pengagungan syaitan yang masuk ke orang yang kesurupan ini. Dalam waktu 1/1 detik terkucur darahnya, maka orang yang tadinya meraung-raung perutnya buncit dan meraung-raung dikarenakan masuk jin, maka akhirnya duduk manis dalam keadaan sembuh. Mana tadi yang ada di dalam orang ini jinnya? Telah keluar dengan mudah. Wah, memang dukun ini dukun paten. Maka seperti itu keadaan manusia di zaman sekarang. Apa hukumnya? Disebutkan di hadis tadi yang sanadnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nasrah. Qala Ibnul Qayyim, nasrah adalah mengobati sihir dengan ilmu sihir juga. Kepada dukun juga, meskipun dukunnya lain, namun sama objeknya. Jin yang ada itu tidak keluar kecuali dengan penyembelihan kepada Allah, syirku billah. Maka hukumnya apa? Qala Nabi, an-nasratu min amali syaitan. Maka hukumnya haram. Haramahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa kadzalikal ulama haramahu bi umumiyatil adillah. Mada la yajuz at-tadawu bil haram. Tidak boleh mengobati dengan perkara yang haram. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tariq Ibnu Suwaid, seorang sahabat. Sa'ala Rasulullah, ya Rasulullah, ana indi khamr haram, diminum haram. Maka aku mempunyai khamr, tapi khamr itu aku jadikan obat. Maka naha Rasulullah, Nabi melarang dan mengatakan, al-khamru laisa bidawa bal huwa da. Maka khamr itu tidak bisa dijadikan obat, karena dia bukan dawa, balda, bahkan dia penyakit.
Istanbatal ulama min hada min umumiyatil adillah la yudawi rajulun bisay'in haram. Wa hunaka lafdun akhar bimajmu' turuqihi hasan li ghairihi aw sahih tadawu la yanzilullahu da'an ila anzalallahu shifa walakin la tadawu bil haram. Fa hadzal hadis bimajmu' turuqihi yartaqi ilal hasan au ila sahih kama sahahu al-Albani fi sahihah, maka telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani di sahihah. Maka tidak boleh seseorang mengobati sihir dengan sihir, karena bagaikan mengobati perkara yang haram dengan perkara yang haram dengan datang kepada dukun dan mereka orang-orang penyihir. Maka dari sini kesimpulannya, barakallahu fikum, dari pelajaran pertama dan khutbah yang kedua, kita mengetahui bahwa yang rajih dari ucapan jumhur ulama, hukmu as-sahir wal kahin kufrun. Maka hukum yang benar bagi para penyihir, dia adalah kafir, kharijun minal millah. Wa kadzalika man ata kahinan, hukum tsani, hukum yang kedua. Lalu bagaimana orang yang datang kepadanya? Fa idza kana yusaddiquhu wa hada aglabun nas ya'ti ilal kahin li ajli yusaddiquhu. Law ma ya'ti ilal kahin ma'nahu ma yusaddiquhu. Fa idzan limada ya'ti ilal kahin yusaddiquhu? Maka dia menganggap benar. Fa'idan qad kafara bima unzila ala Muhammadin fi hadis Jabir wa hadis Imran ibn Husain wa hadis Ibn Abbas. Maka orang yang datang kepada dukun pun dia meyakini bahwa itu adalah ucapan yang benar, mengetahui ilmu ghaib si dukun ini, atau menyetujui dari perbuatan sihir. Dia meminta santet untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dikatakan oleh para ulama keluar dari millah, karena lafaz man sahara wa suhira lahu wa man takahana wa tukuhina lahu. Barang siapa yang mendatangi dukun dan menanyakan sesuatu, dan barang siapa yang mendatangi penyihir dan meminta disihir untuk orang yang disihir, maka dia itu masuk kepada hadis faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah keluar kufur dari ajaran Islam. Dan tadi permasalahan yang ketiga, bagaimana jika anak kita, istri kita terkena jin, terkena teluh santet, kemudian kita mendatangi mereka orang-orang dukun-dukun, penyihir-penyihir, maka hukumnya haram, karena Nabi mengatakan min amali syaitan, an-nasratu min amali syaitan, bahwa an-nasrah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim yu'aliju sihr bisihr min amali syaitan haram. Maka bagaimana solution setelah kita menyebutkan lama dakarna da fa'aina dawa, di saat kita menyebutkan al-muskilah wa mas'alah fa'aina al-ilaj wal ilaj lihada barakallahu fikum la ya'ti ilal kuhan wa la ya'ti ila sahir walakin ya'ti min ikhwanina ahli sunnah, ya'ti ila ikhwanina ar-raqi min ahli sunnah. Maka pergi kepada orang yang saleh, kepada ahli sunnah, meminta pengobatan kepadanya, baik dengan dibekam, hijamah, ataupun bahkan ruqyah. Maka inilah dari obat yang menyebabkan kesembuhan, dan bahkan hukmuhu mubah, bal qaulul ulama sunnah an ya'tiya ila rajulin salih wa yata'alaj indahu. Qala Ibnu Baz sunnah limada li'anna yuhyi bi ilaji sunnah. Maka inilah yang bisa kita berikan. Maka marilah kita
mengaminkan dari doa-doa kita. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia, qulu amin. Wa an yurziqona rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi. Wa an yahfadha wulata amrina. Semoga Allah menjaga pemimpin-pemimpin kami dan negeri kami. Wa an yursidahum ila tariqil haq. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan bimbingan, petunjuk dan hidayah kepada para pemimpin-pemimpin kita, sehingga mereka memberikan keputusan yang sudah hasil ijtihad dari apa yang melaksanakan ketaatan kepada Allah ataupun tidak menyelisihi perintah Allah atau mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan, tidak. Maka berikanlah mereka petunjuk dalam keputusan-keputusan mereka, perkara-perkara yang baik. Karena kita diperintah untuk taat kepada mereka, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka di saat mereka taat kepada petunjuk Allah di dalam keputusan-keputusan mereka, tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka kita mentaati mereka dengan penuh ketaatan dan ketaatan kepada pemerintah, penyebab masuk kepada surga. Ini i'tiqad kita. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, dan juga datang dari Abi Umamah, berkata Rasulullah diriwayatkan dari Sulaim dari Abi Umamah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu khamsakum wa'budu rabbakum wa ati'u dza amrikum tadkhulunal jannah rabbikum." Maka taatilah pemerintah kalian, maka kalian akan masuk kepada surga. Maka keyakinan kita masuk kepada surga sangat mudah dengan taat kepada pemerintah. Apapun yang mereka putuskan, selama tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya, meskipun keputusan mereka kadang menyelisihi hawa nafsu kita, seperti keputusan naiknya BBM, ataupun keputusan dari naiknya beberapa harga-harga dari barang-barang pokok, maka perkara ini adalah perkara yang globalisasi di dunia. Maka jika keputusan itu membuat kita tidak nyaman, maka bersabar. Karena telah datang hadis di Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari berbagai sahabat, dari Ibnu Abbas, dari Abi Umamah, dari Hudzaifah dan yang lainnya. Man wajada fi amirihi syai'un yakrahu falyasbir fala yakhrud ilaihi faman kharaja minhum shibran faqad mata maitatan jahiliyah. Maka disebutkan, jika ada pada pemimpin kalian sesuatu perkara yang menyelisihi dari hawa nafsu kalian, maka bersabarlah dan jangan kalian melepaskan ketaatan kepada mereka dengan melaksanakan demo, dengan melaksanakan kudeta, dengan melaksanakan gonjang-ganjing dari keamanan di negeri ini. Maka barang siapa yang melaksanakan keluar dari ketaatannya satu jengkal saja, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Maka di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, yang muttafaqun alaih dari Hudzaifah, Ibnu Abbas dan yang lainnya, Ibnu Mas'ud juga, hatta walau daraba al-amir dhahrak wa akhadha amwalak fasbiru. Maka jika bahkan pemimpin kalian amir memukul punggung kalian dan memenjarakan kalian dan mengambil harta-harta kalian dengan kezaliman, selama dia muslim dan selama dia itu tidak memerintahkan kepada kekufuran dan kesyirikan, namun zalim, maka fasbiru. Maka sekarang pemerintah kita mempunyai kendala,
yang mereka mengatakan dengan jelas di rapat-rapat yang transparan, BUMN merasa kerugian, maka harus menaikkan BBM dan sudah tidak bisa ditanggulangi lagi, maka harus dinaikkan. Maka keputusan ini mungkin membuat hawa nafsu kita menjadi marah. Namun tadi wasiat Nabi, bersabarlah. Maka pemimpin kita tidak sampai kepada memukul punggung-punggung kita, dan tidak sampai kepada memenjarakan kita, dan tidak sampai kepada mengambil uang-uang yang ada pada kita dengan penuh kezaliman. Maka bersabarlah wahai kaum muslimin. Maka nasihat kami kepada para pendemo dan mereka orang-orang yang teriak-teriak di jalanan, maka keputusan yang diambil alih oleh pemimpin kita, meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, please bersabar. Jangan karena naiknya BBM 3.000, 4.000, kemudian kalian masuk kepada khawarij, khuruj anil hukam, faba'da dzalik mata maitatan jahiliyah. Kalian akan masuk kepada api neraka karena bermanhaj khawarij. Yadkhul ila 72 firqah kulluha finnar. Masuk kepada kelompok 72 yang semuanya masuk api neraka kecuali ahli sunnah. Fala taj'al bisabab 3,000 kharajta ila syari' famata ala dzalik famata maitatan jahiliyah kal khawarij. La ya ibadallah. Tidak wahai saudara-saudaraku. Dan camkan ini, intabihu. Al-bitrul irtifa wal bitrul nuzul wal habit wal bitrul sawa. Maka jika BBM itu naik ataupun turun ataupun biasa saja, semua manusia telah digariskan rizkinya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Maka di dalam ayat ini, di dalam surat Hud, Allah berfirman, semua yang berada di atas muka bumi ini, yang berakal dan tidak berakal dari para binatang dan bahkan jin, semuanya telah Allah berikan rizkinya, tidak tertukar. Baik BBM naik seperti sekarang, maka Allah memberikan rizkinya. Baik BBM turun, Allah akan tetap memberikan rizkinya. Baik dalam keadaan normal, rupiah tidak turun dan BBM tidak naik dan turun, semuanya Allah telah memberikan rizki kepada mereka. Dan bahkan orang-orang yang baru lahir saja hari ini, setelah terjadi demo BBM naik, maka rizkinya pun telah ditulis seperti hadis yang muttafaqun alaih an Ibnu Mas'ud. Fa arsala Rabbuna jalla wa ala malakan fayaktubu fil janin. Maka dia menulis dari janin itu, Sa'idun am syaqiyun fa an umrihi wa an rizqihi. Maka ditulis dia akan hidup bahagia ataupun tidak, dan akan ditulis umurnya, usianya sampai berapa, dan ditulis dari rizkinya. Maka ya ibadallah, janganlah saudara-saudara kami yang ada di jalanan-jalanan mendemo dan membakar ban termakan propaganda dari musuh-musuh Islam, bahkan musuh-musuh negeri kita. Indonesia negara jaya raya, kaya raya, orangnya baik-baik, akhlaknya mulia. Jangan terpropaganda sehingga menghancurkan stabilitas keamanan, menjadi rusuh, terutama para mahasiswa yang mana digelari mahasiswa, siswa yang paling tinggi, paling kuat akalnya, berpikirnya paling penuh hikmah, agar penuh hikmah dalam permasalahan demo di jalanan. Maka kalian teriak-teriak, bahkan masuk kepada perkara pencelaan kepada pemimpin, dan mulai anarkis membakar jalan dan mulai mencela brimob dan polisi, dan bahkan terjadi kegaduhan dengan pemukulan. Maka please, kembali kepada jalan yang hak.
Propaganda ini tidak datang kecuali dari musuh Islam dan yang membenci negara NKRI ini. Maka yakinilah BBM naik dan rizki kita tetap, dan kita tetap jaya raya, kaya raya, karena meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala memberikan rizki kepada kita dan rizki kita tidak pernah tertukar. BBM naik masih tetap bisa makan. Tidak ada ceritanya BBM naik kemudian kaum muslimin di Indonesia mati dalam keadaan kelaparan. Tidak ada. Dan itu prakteknya. BBM naik, semua naik. Akhirnya yang tadinya perusahaan dengan naiknya BBM mendapatkan kerugian sekian dan sekian, maka dinaikkan untuk biaya produksi. Maka semuanya dalam keadaan normal. Lalu mereka, orang-orang yang khurud, yang berada di jalanan demo, maka mereka kita nasihati agar kembali kepada Allah, karena perkara ini berhubungan dengan akidah. Jangan diyakini BBM naik jadi miskin. Jangan diyakini BBM naik menjadi kelaparan. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Maka Allah itu Maha pemberi rizki, dan pemberian rizkinya tidak pernah absen. Tidak ada suatu hari Allah menjadi fakir karena BBM naik. Rizki Allah kepada penduduk dunia pun menjadi sedikit. Tidak. Maka jangan termakan dengan propaganda orang-orang kafir. Kembalilah kepada ahli sunnah, dan kembalilah kepada akhlak-akhlak yang mulia, terutama para mahasiswa, yang mana akal-akal kalian lebih dari siswa-siswa yang lain. Berpikirlah dengan hikmah dan kembali kepada sunnah. Maka kita doakan secara umum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Sausufufakum. Salufini alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sendal-sendal kalian. Hidupkan sunnah dan selisihi salatnya orang Yahudi dan Nasara yang tidak pernah menggunakan sandal. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mar'atuhu hammalatul hatab. Fi jidiha hablum min masad.